Untuk materi pertama yang akan saya paparkan terkait dengan definisi biaya dan hubungan farmakoekonomi dengan bidang farmasi. Biaya adalah pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa. Farmakoekonomi adalah cabang dari ekonomi kesehatan yang mempelajari penggunaan dan dampak ekonomi obat. Ini mencakup analisis biaya, keuntungan, dan nilai obat dalam konteks perawatan kesehatan. Hubungan antara farmakoekonomi dan farmasi sangat erat, karena farmakoekonomi membantu menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan obat, serta dampaknya terhadap pengeluaran kesehatan secara keseluruhan. Materi kedua yaitu menjelaskan mengenai pengukuran terapi, clinical outcome, humoristic outcome, dan ekonomi outcome. Pengukuran terapi melibatkan evaluasi efektivitas suatu intervensi atau perawatan kesehatan. Clinical outcome mencakup perubahan dalam kondisi klinis pasien seperti pemulihan penyakit atau pengurangan gejala. Humanistic outcome menilai dampak terapi pada kualitas hidup dan kepuasan pasien, termasuk aspek psikologis dan sosial. Ekonomi outcome menilai efisiensi biaya terapi, melibatkan analisis biaya dan manfaat untuk mengevaluasi nilai ekonomi dari suatu intervensi. Dengan menggabungkan pengukuran ini, kita dapat memahami secara holistik dampak suatu terapi pada pasien dan sistem kesehatan. Materi ketiga yaitu menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan analisis biaya kos minimasi, kos efektivitas, dan analisis keputusan. Pertama, analisis biaya. Identifikasi dan klasifikasikan biaya-biaya terkait dengan suatu intervensi, termasuk biaya langsung, biaya obat dan perawatan medis, dan biaya tidak langsung, misalnya waktu pasien dan transportasi. Yang kedua, kos minimasi. Fokus pada mencapai hasil yang setara dengan biaya terendah, membandingkan berbagai opsi perawatan dengan memastikan bahwa hasilnya serupa, sehingga dapat memicu seleksi yang paling hemat biaya. Dan ketiga, efektivitas finish. Hitung rasio biaya dan manfaat untuk menilai efisiensi suatu intervensi, bandingkan biaya tambahan dan manfaat tambahan yang diperoleh. Hasilnya bisa dalam bentuk cost per unit of outcome. Yang keempat, analisis keputusan. Gunakan data dari analisis biaya dan efektivitas untuk membantu pengambilan keputusan. Pertimbangkan faktor-faktor seperti preferensi pasien, ketersediaan sumber daya, dan dampak sosial untuk menentukan solusi terbaik. Materi keempat menjelaskan terkait analisis cost benefit, bagaimana cara melakukan dan bagaimana cara menerapkan dalam pelayanan kefarmasian. Pertama, cara melakukan analisis cost benefit. Identifikasi biaya dan manfaat. Identifikasi semua biaya langsung dan tidak langsung serta manfaat yang terkait dengan suatu proyek atau intervensi di bidang kefarmasian, berupa mengukur biaya dan manfaat dalam satuan moneter untuk memungkinkan perbandingan langsung. Yang kedua, cara menerapkan dalam pelayanan kefarmasian. Evaluasi program klinis atau pelayanan farmasi. Terapkan CPA untuk menilai efisiensi dan keberlanjutan program atau layanan kesehatan seperti klinik penyuluhan obat atau manajemen penyakit. Yang kedua, pengenalan inovasi atau teknologi baru. Saat mempertimbangkan penggunaan teknologi farmasi baru atau implementasi sistem informasi kefarmasian, lakukan CBA untuk memahami nilai tambah dan dampak finansialnya. Yang ketiga, penilaian rencana kebijakan. Gunakan CBA untuk mengevaluasi implikasi finansial dari kebijakan farmasi seperti regulasi harga obat atau program asuransi kesehatan. Materi terakhir terkait definisi kualitas hidup dan cara melakukan pengukuran kualitas hidup. Pertama, definisi kualitas hidup mengacu pada evaluasi umum tentang keadaan kebahagiaan, kepuasan, dan kesejahteraan subjektif seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup berbagai dimensi, termasuk kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, hubungan sosial, lingkungan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Yang kedua, pengukuran kualitas hidup. Kuesioner dan wawancara. Gunakan instrumen seperti kuesioner atau wawancara yang dirancang khusus untuk mengukur aspek-aspek kualitas hidup, termasuk kesehatan fisik, kebahagiaan, dan hubungan sosial.